itu apa sih? Doa itu adalah cara kita bersyukur, dan syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Lama-lama kita tanya lagi, doa itu apa sih? Doa itu adalah seorang hamba yang memuliakan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda kreatif Tangsel, ketemu lagi bareng gua Adam. Kali ini kita di suatu tempat yang luar biasa indahnya. Bisa dilihat ke sana, coba lihat. Luar biasa indah sekali, dan ada rel kereta api, ada banyak sekali tempat yang bisa dinikmati di daerah Tangerang Selatan. Ternyata ada tempat seperti itu. Dan kali ini saya akan menghadirkan satu bintang tamu yang juga sangat inspiratif, luar biasa, guru kami dan salah satu orang yang menginspirasi lahirnya RKT. Siapa dia? Ikuti saya. Anak muda kreatif Tangsel, seperti di pembukaan tadi saya sudah informasikan bahwa hari ini kita ketemu seorang yang sangat menginspirasi dari Ruang Kreatif Tangsel atau RKT. Apa kabar Om Dik Doang? Apa kabar, Dam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Nervous saya Om. Tenang. Ya Om, Ruang Kreatif Tangsel ini berdiri jujur karena terinspirasi sama tempo hari waktu Om live Instagram di sini di gua sama Mbak Magdalena kalau nggak salah. Di mana Om sempat bilang bahwa saat pandemi ini waktunya kalian berkreativitas dengan kebiasaan masing-masing. Akhirnya alhamdulillah karena inspirasi itu kita bikin. Amin. Dengan keterbatasan tim yang ada sekarang. Karena Allah ya. Om, kalau biografi mungkin anak muda kreatif Tangsel udah banyak yang tahu lah siapa beliau. Kita mau ngulas sedikit tentang Tangselnya dulu Om. Yes. Tempo hari awal pertama kali Om memutuskan pindah di daerah sini karena apa Om dulu? Ya, ibu beli rumah sih tahun 80-an. Rumah itu sederhana, SSSS, tipe 65, harganya 8 juta ya. 8 juta? Kakak saya nggak mau, adik saya juga nggak mau. Memang karena rumahnya batako, terus atasnya triplek ya. Jalan nggak ada, listrik juga nggak ada. Sepi sekali, seperti sesuatu daerah yang ditinggalkan di ujung jalan buntu. Iya. Tapi karena itu pemberian ibu, aku percaya pasti ada keberkahan di sana ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 83 saya mulai bangun, maksudnya dirapiin lagi ya, Iya. rumahnya diratain karena mau di tingkat 2. Terus sampai tahun 95 baru saya tinggal. 2 tahun sampai tahun 97 kan ada 98 resesi ekonomi ya. Iya betul. Saya stres tuh hidupnya di situ, nggak kehilangan pekerjaan, sepi dan lain-lain. Saya ingat betul pertama kali main ke sana tuh kalau nggak salah tahun 99 atau 2000 awal, lapangan belum jadi tuh. Iya. Itu waktu itu belum Tangsel namanya, masih Tangerang Kabupaten ya. Tangerang Kabupaten. Tadinya mau namanya Pujasera ya. Ah. Kan apa sih namanya Pujasera, tempat makanan ya. Oke, akhirnya jadi beralih Tangerang Selatan waktu itu. Nah, yang membuat Om akhirnya terpikir bikin sesuatu atau kandang jurang doang waktu itu, kita ke kandang jurang doang dulu ya. Bikin lapangan bola, terus sekolah anak-anak, segala macam, itu terinspirasi dari mana Om? Ya, sejujurnya karena saya merasa diri saya bodoh. Dan orang bodoh itu nggak enak. Jadi saya kepingin bahwa anak-anak ke depan tuh jangan kayak saya hidupnya. Saya dari mulai SD nggak naik kelas, SMP murid paling bodoh, SMA mengulang begitu lagi gitu. Sampai akhirnya saya ketemu IKJ, sekolah seni, sekolah di bidang saya. Saya menjadi mahasiswa terbaik untuk tes masuk ya. Terus lulusan juga lulusan terbaik tahun 87 ya. Angkatan 87. Jadi memang hobi saya di situ. Saya nggak berminat di pelajaran umum gitu. Makanya nggak dapet apa-apa saya. Seni rupa ya Om ya? Ya, Seni rupa. Setelah itu akhirnya bikin lukisan, cover album, segala macam. Ya, jadi waktu ujian saya bercerita tentang desain cover kaset dengan aplikasi CD, poster, PH. Dan itu benar-benar teraplikasikan. Iwan Fals saya buat, Indra Lesmana saya buat, Anggun Sesasmi saya buat, artis-artis besar saya buat. Jadi
ujian saya itu sebuah kenyataan gitu. Makanya dapetnya nilainya terbaik. Dia bukan sekedar hayalan, tapi hayalan yang sudah diterjemahkan gitu. Sudah dicetak ribuan lembar juga. Sampai sekarang masih ada orderan kayak gitu? Ya, saya kan udah meninggalkan dunia itu sebenarnya. Ya, karena saya ingin mencari keilahian. Sekarang ini aja, guru-guru saya minta saya harus kembali lagi ke dunia entertain. Lakon saya di situ aja katanya. Ya bener sih, karena saya juga nggak ngerti agama ya. Kalau mau di agama ngapain juga, artinya saya bukan ustadz. Berdakwah lewat kebiasaan mungkin Om ya? Lewat seni lah ya. Iya. Seni juga adalah jalan dakwah. Dan akhirnya berkamuflase di kandang jurang doang, sering Om bikinin event untuk UMKM, untuk para usaha kecil, mikro, dan lain-lain. Saya sering datang, sering melihat, hampir setiap minggu kalau nggak salah Om ya. Ya kita nggak ada berhentinya karena Allah. Kita percaya Allah lah yang memberikan kekuatan itu semua. La wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya kita sebenarnya ya untuk melakukan itu. Bayangin aja sekolah gratis dari tahun 2000 sampai sekarang. Itu gratis Om ya? Iyalah free. Yang nyewa itu kita subsidi silang buat sekolah gratis itu. Oh, Gitu. Jadi Dulu sih bisa kita lakukan itu karena kita masih ada outbound ya. Sekarang mungkin kita sewa untuk nikahan, Wedding. memberi motivasi, ya dan lain-lain. ya. Dan akhirnya sekarang punya rumah goa. Goa itu singkatan dari goa itu Allah kalau nggak salah. Kenapa namanya itu? Ya, goa kan tempat ibadah para nabi-nabi dulu ya. Gua Syur, gua Hiro, Saibul Kafi, banyak banget gua-gua. Saya pernah berjalan di gua-gua sampai ke Palestina, sampai ke Jordan. Jadi gua itu tempat ibadah. Ibadah itu kita berjalan di kesunyian, kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Kita meninggalkan yang diamanahkan. Saat kau kembali, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi itulah intinya ibadah. Jangan sampai kita semakin takwa terlihat kita menjelaskan siapa diri kita gitu. Kalau perlu kau samarkan tentang dirimu gitu. Karena ini penting. Kita ini makhluk yang lemah. Pasang surut air laut keimanan. Jadi gampang tergoda kita dengan ketenaran, ya, dengan kemasyuran, kejayaan. Nampar banget ini. Ya. Dan ini kan dulu sebelum jadi goa saya juga sempat mampir ke sini sekali. Semuanya dibuat dari apa ya? Recycle Om ya. Ya, saya sih jujur ya, saya jatuh miskin gitu. Saat saya menikah lagi saya jatuh miskin, tidak punya teman, saudara menjauh, hilang pekerjaan, citra menjadi buruk gitu. Sesuatu yang harus saya jalanin sebagai sunnatullah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena keputusan ini sudah diambil. Maka di dalam penderitaan saya gitu, Allah memberikan hiburan kawat gitu, yang udah berkarat. Gak tahu kenapa saya melihatnya jadi indah gitu. Bagus banget gitu. Ternyata hari rayanya seorang hamba di hadapan Tuhannya itu saat penderitaan itu datang. Jadi penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Saya nikahi penderitaan itu, saya benar-benar menderita di situ. Dan satu-satunya jalan itu adalah menuju kembali ya, ke hakikat kita sebagai hamba, menemui keilahian gitu. Maka guru-guru saya dengan sederhananya mengajarkan surat Alam Nasra Laka Sadra wa Duha dipelajari. Saya hafalkan itu, saya kan nggak bisa baca Quran. Saya mengikrokkan itu semua. Gitu. Sampai sederhananya saya menemukan titik cahaya gitu, cahaya penuntun. Dan itu datang bukan berkali-kali, sekali aja cukup. Jadi di mana saya melihat terang, lebih terang dari terang itu sendiri. Gitu. Titik balik ke posisi sekarang tuh tahun berapa dan karena apa? 97 sebenarnya hidup saya sudah diberi mimpi ya, diberikan petunjuk ya. Seperti contoh, saya kan belum sholat kala itu.
saya dimimpikan tentang sholat. Karena saya bertanya, sholat itu gunanya apa sih? Di mimpi itu dikasih tahu bahwa orang sholat aja belum tentu selamat. Gimana kalau nggak sholat kan? Makanya saya pelajari sholat. Terus apa sih tentang neraka dunia itu? Bukan neraka akhirat yang terakhir. Auzubillah min dzalik. Saya diperlihatkan bahwa kita kalau selamat, ya, andaikan kita selamat dari kiamat dunia itu, kita memulai hidup itu harus ratusan tahun lagi ya, memurnikan air itu menjadi jernih kembali, tidak terkontaminasi dengan ambruknya yang pernah dibangun oleh manusia, misalkan besi menjadi berkarat, terus campur dengan kimia itu pengendapannya lama sekali. Saya diperlihatkan itu semua tuh, kehancuran itu saya diperlihatkan semua. Makanya saya yakin iman pada hari kiamat itu memang benar-benar ada dalam rukun iman yang kelima dan ada dalam kehidupan di akhir. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Itu tahun 97 Iya. sampai akhirnya berkamuflase di Iya, saya ada itu teraplikasikan ya di tahun-tahun berikutnya lagi. Saya melihat ini. Saya bahkan ketemu ada orang yang selamat di mimpi itu marbot yang bukain pintu dan saya tidak mengenal dia. 3 tahun saya baru ke masjid, saya menemukan orang itu. Gitu. di daerah mana, Om? Di daerah masjid dekat rumah dan nggak tahu gimana kala itu saya masih punya uangnya. Saya umrohkan dia. Ya. Karena dia adalah orang yang saya temukan di mimpi saya, tapi orangnya udah almarhum. 3 tahun ya, ketemu di mimpi padahal nggak kenal. Nggak kenal gua. Orang tua ternyata. Kalau perbedaan kenyamanan di semua bidang yang telah Om lakuin, lebih enak di posisi yang mana, Om? Ya dulu jadi artis punya uang 950 juta. Saya pingin uangnya lebih dari 1 M. Sekarang saya punya uang 950 ribu. Ya. Kok rasa nyamannya lebih yang punya 950 ya. Jadi pilihan sih hidup itu. Kamu mau jadi YouTuber atau ingin menjadi kekasih Allah? Kalau jadi kekasih Allah, uang tidak lagi tercium wanginya. Tidak ada lagi transaksi, ingin apa, harus pakai uang. Karena begitu kita punya keinginan, dan keinginan itu tidak lagi berkeinginan, maka Allah akan memperjalankan kita sebagai kendaraannya Allah. Dan semua jadi dipermudah, misalkan ya. Hati itu terbersit aja, bukan keinginan. Punya sepeda lipat enak kayaknya. Datang terus sepeda lipat kan gitu. Gitu ya. Ya, aku rasa itu hal yang ringan ya, tapi itu nyata. Jangan kau bilang itu kebetulan. Allah bukan maha kebetulan, tapi maha kebenaran. Spesial saya banyak ilmu pokoknya kalau sama beliau tuh. Saya sering nonton banyak podcast Om lah, semuanya dari entah siapapun itu yang datang ke sini. Kalau bicara ke rumah goa ini sebenarnya ada apa aja Om di dalamnya, Om? Gua ada karat ya. Kalau kita lihat nanti diambil stock shot ini, ada lampu. Saya ingin punya lampu yang menerangi setiap sudut. Terus dengan apa gitu? Ya, saya coba aja pergi ke rongsokan, terus melihat ada apa di situ. Allah kan menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Kalau kamu temukan hari ini gagangnya doang, nanti kamu ketemu di tempat yang lain, di waktu yang berbeda, pasti kamu ketemu cupnya gitu. Nanti kamu ketemu detail-detailnya gitu. Jadi kita bersabar aja dan kita mensyukuri saat itu mendapatkan apa. Itu menjadi pelajaran sendiri itu. Sabar dan syukur kita nikahi dalam kebersamaan, lalu dia melahirkan keikhlasan gitu. Jadi kita belajar ikhlas dari rongsokan pun bisa. Dengan apa yang kita miliki ya. Ya. Tapi kalau fungsinya sekarang kan jadi tempat makan nih Om. Salah satu mungkin kalau nggak salah ini dibentuknya pada saat pandemi malam ya. Iya, ini masuk pandemi 1 Maret pada saat masuk bulan Rajab. Ya, saya ingat banget. Rajab bagi saya adalah bulan yang spesial. Ini adalah bulannya Allah. Rajab, Syarullah, Sya'ban, Syariwar, Ramadan, Syariumati. Bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Ramadan itu bulan umat. Sya'ban itu, Rajab itu membersihkan kulit. Sya'ban itu membersihkan darahnya, sel-sel. Tapi kalau Ramadan itu membersihkan tubuh ruhnya. Kalau Rajab itu kita menabur benih, Sya'ban itu kita menyirami benih, Ramadan itu memetik hasil.
Jadi kita nggak akan pernah memetik hasil dan berhasil kalau kita tidak pernah menabur benih sebelumnya. Nah, saat uang saya 950.000 itu, kan harus membangun kafe. Coba bayangin ya teman-teman ya. Uang 950, kita harus membangun kafe. Membangun berarti kan membeli kan. Nah, saya beda. Yang ada, saya lepas-lepas gitu. Kayak jendelanya, pintunya, kan nggak butuh biaya kan, cuma tukangannya kan. Jadi ternyata berkreasi itu memang butuh modal. Tapi ternyata konsep, ide, dan gagasan itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai lagi untuk sebuah kreativitas ya. Ada berapa UMKM di sini Om, yang sudah ditambah? Ya sebenarnya kita banyak masukin beberapa produk-produk gitu, tapi yang tenannya ada 1, 2, 3 ya, sementara 3. Terus ada produk-produk yang titipan-titipan gitu ya. Snack-snack gitu ya. Ya kayak gitu. Itu dari UMKM Tangsel semua Om ya? Iya, saya sih pinginnya sebanyak-banyaknya, tapi Goa itu kan tempat ucapan Ya. dan perlakuan seirama dia. Sekarang saya ngasih motivasi nih tentang cara dagang yang berhasil, tapi nggak dagang. Nanti gimana ditanya sama Allah? Tentang bagaimana menguatkan brand, tapi nggak punya brand. Berarti apa tuh? Omdo, Iya. ya, omong doang. Nah di sini saya aplikasikan bahwa berdagang itu kita harus punya keahlian, skill. Lalu kita punya silaturahim yang bagus, networking. Lalu emang produk kita bisa didagangkan, bisnis. Lalu kita pandai berbicara, public speaking. Dan yang paling penting dekat dengan Allah. Sebagai insan yang jujur aja, belajar jujur. Ruang Kreatif Tangsel kan hadir juga karena, iya tadi, salah satu inspirasi dari Om. Kedua, kita berniat untuk membangkitkan giroh atau motivasi teman-teman di Tangsel, khususnya anak muda, yang mungkin terdampak pandemi saat ini, yang masih terpuruk, masih belum tahu harus bagaimana, belum tahu punya kalian apa, mungkin lupa dia kaliannya apa, terus jaringannya seperti apa. Kita juga memang mau mengajak teman-teman untuk, ayo kita siapa tahu bisa punya ide usaha bersama Om. Pertanyaannya maksudnya, boleh nggak suatu saat nanti Ruang Kreatif Tangsel melakukan sesuatu kegiatan di sini bareng-bareng? Ya nggak boleh satu di sini. Apa? Pindah agama. Nggak, pertama gini dulu ya teman-teman Kreatif Tangsel. Di saat pandemi ini tidak ada ikhtiar yang lebih baik kecuali memperbaiki ibadah. Ketika kita memperbaiki ibadah menjadi orang yang tawadu dan tawakal, maka pintu rizki kita akan datang dari tempat yang tak terduga-duga. Believe it or not. Jadi datangnya rizki itu bukan karena kamu ikhtiar usaha, bukan. Yang pertama, kau pandai bersyukur dulu. Syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Syukuri aja dulu apa yang kamu dapat, ya. Ini panjang sudah penjelasan syukur. Nggak apa-apa. Tuh, ya. Nggak apa-apa. Jadi syukur tuh dari gini nih. Bertanyalah kita tentang apa itu doa. Kata Ustadz, doa itu meminta kepada Allah. Makin gede, nanya lagi. Doa itu apa sih? Berhadapan hati dengan Allah. Jadi kalau kita permintaannya masih dunia, tandanya tubuh ruh kita terkunci dalam tubuh jasad. Jadi permintaannya dunia saja. Lama-lama kita tanya lagi, doa itu apa sih? Doa itu adalah cara kita bersyukur, dan syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Lama-lama kita tanya lagi, doa itu apa sih? Doa itu adalah seorang hamba yang memuliakan Tuhannya. Karena dia tahu hidupnya sudah diteteskan sebagai air jatuh ke bumi. Kalau kita menolak atau kita hempaskan lagi, kan dia akan lenyap ya. Apa istilahnya? Menguap ya, nggak mungkin kembali. Tapi adalah cara-cara doa di mana kita masih bisa memohon kepada Allah, karena sudah turun surat pengantin, surat Ar-Rahman, Fabi'ai alai robbi kumatu kasiban. Allah bilang, mau nggak jadi kekasihku? Lalu pertanyaannya, lalu nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Jadi kita kayak tertipu daya gitu, kayaknya masih banyak kekurangan gitu ya. Maka syukur itu adalah puncaknya dari mana rizki terpanggil gitu. Yang kedua, banyaklah kita beristighfar. Istighfar itu
memurnikan lagi kolbu kita, memfitrikan lagi, mengoriginalkan diri kita lagi. Ya. Dan karena istighfar itu adalah kata yang paling mulia diucap oleh orang beriman, segala urusan kita akan diurus oleh Allah. Sebagaimana bayi nggak bisa jalan, digendong, nggak bisa makan, disuapin, nggak bisa bersih-bersih, dicebokin. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, karena dia suci. Dunia melayani, seisi dunia menghampiri dia. Kita lihat kan dia karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Enggak, karena dia suci. Dalam perjalanannya bayi ini menjadi dirimu, kau mengotori dirimu dengan maksiat diantaranya, ya. Nauzubillah min zalik. Karena itulah akhirnya kita banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam. Coba deh, teman-teman kreatif Tangsel, bersihkan lagi diri kita, sama-sama kita saling wal asri. Maka segala urusan kamu akan diurus oleh Allah. Amin. Allah tuh maha kaya, hebatnya Allah tuh apa? Kalau kamu mengemis, lalu kamu menjadi miskin dengan Tuhan yang maha kaya, itu kan pasti ada yang salah. Seperti pandemi ini kan, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, kita tidak menjaga keseimbangan. Masa negeri tropis, kita kekurangan oksigen. Itu aneh, agak aneh. Ya, artinya pohon kan juga tempat menyerap, ya, menahan angin, ya, apa istilahnya, menempelkan debu-debu, ya. Bahkan mungkin kalau ada virus berhembus, dimakan dulu lah istilahnya sama pepohonan. Yang kedua, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Terus tadi kan syukur, istighfar, sedekah. Jadi teman-teman kalau mau usaha pikirin lah sedekahnya. Kapan-kapan kita ngomong soal ini nih. Duh, soalnya juga sakit. Dagang itu sama dengan bersedekah. Jadi sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu menjadi pedagang yang hebat. Ya, kapan-kapan kita bukalah bab ini ya. Karena ini bab khusus. Berdagang itu, kan teman-teman pengen dagang ya? Betul, berusaha. Ya. Tadi ngomong begitu ya? Betul. Berdagang itu salah satu yang diberikan oleh Allah untuk bumi, namanya hiburan, yaitu berdagang. Yang dikawal oleh Rasulullah langsung. Jadi kalau kamu berdagang, kamu jangan sedih, senyum, seneng, hati gembira. Namanya hiburan. Di Jakarta tempat hiburan di mana kira-kira? Banyak, Om. Yang paling menonjol? Sebut. Ancol. Ancol. Karena ada apa jadi Ancol? Ada hiburan ya ada. Ya ada apa tuh? Ada pantai. Terus? Ada Dufan. Dufan. Ya, ada berapa wahana? Banyak, Om. Banyak. Berarti kalau kita ngomong hiburan, ngomong perdagangan, banyaklah kayak variasinya. Banyaklah yang kau tawarkan di situ, ya. Terus kalau kamu menghibur orang dalam keadaan manyun dan berpikir untung rugi gitu, enggak. Kamu harus happy. Karena kamu sudah melengkapi dengan rasa syukur, istighfar, dan sedekah yang baik. Ya. Jadi dagang itu ngapain lo pikirin untung rugi? Itu cuma candaan. Itu senda gurau. Karena setelah kita bersedekah, baru ikhtiar dan usaha. Jadi kalau lo mau gabung sama gua, lengkapi dulu yang tadi. 3 tadi dulu ya. Nanti gabung mah gampang. Kita udah satu senyawa, gampang diperjalankan Allah. Kalau lo mikirin untung rugi, gua sementara mikir keilahian, nggak nyambung gitu. Ya. Yang keempat nih, tadi udah 4 ya. Kelima. Keempat. Tadi 3. Enggak, kan syukur, istighfar, sedekah, ikhtiarkan. Oh, ikhtiar. Ya. Nah, lu baru nih, kalau udah pantas lu nikah lah. Nikah itu membawa berkah. Iya. Hanya orang goblok aja yang menghinakan Tuhannya, dia berpikir gue belum sanggup nikah karena gue nggak punya uang, kan orang goblok. Padahal kalau orang nikah, ini maaf ya gue bilang goblok, emang ada orang goblok kok. Orang goblok itu adalah orang yang merasa dirinya hebat tapi hidupnya nggak bermanfaat. Ya. Orang goblok itu adalah orang yang merasa dirinya paling pintar, tuh orang goblok. Salah satunya nggak mau nikah itu. Itu dia. Manusia kan ciptakan berpasang-pasangan. Betul. Ya, berarti yang nggak nikah, milih nggak nikah, iblis dia. Atau kehadirannya ingin menyaingi Tuhannya dengan kesendiriannya. Allah mah enak ya, tidak pernah kesepian karena hamba-hambanya terlalu berisik dengan segala permintaannya.
Betul. Tapi lu kalau belum nikah, umur ini ada yang belum nikah di sini? Udah semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman Amin. kreatif Tangsel ya. Amin. Kalau umur di atas 30, ini jodoh di tangan Allah. Kamu belum mendapatkan jodoh juga, introspeksi lah. Mungkin ada orang yang pernah hadir dalam dirimu, tapi dalam dirimu tidak ada rasa syukur, tidak ada kepuasan gitu. Ingin yang selalu lebih dan lebih gitu. Sehingga akhirnya kamu terkapar, lu mulai tak berdaya, akhirnya umur tahu-tahu udah menjelang 40-an gitu ya. Kita doakan. Amin, amin, Kita amin. doakan. Amin. Jadi 5 unsur. Terakhir tuh ada lagi. Oh, 6. Yang terakhir itu kita menjadi orang tawakal dan tawadu. Tadi saya bilang, rezeki akan datang dari tempat yang tak terduga-duga. Amin, amin. Jadi kalau teman-teman anak muda kreatif Tangsel mau bergabung di tempat Om Dik Doang itu ada 6 tadi ya Om ya. Pertama adalah Pak deh. Astagfirullahaladzim. Ini apa Kenapa nih? saya lupa? Berdoa, Bukan. bersyukur. Bersyukur. Bersyukur, kedua istighfar, ketiga bersedekah, keempat adalah ikhtiar, kelima nikah. Nikah, yang keenam tawakal dan tawadu. Jadi kalau udah 6 unsur itu kalian penuhi, bisa bergabung ke sini. Suatu saat mungkin kita juga akan kita punya rencana Om yang namanya Jumat Kreatif. Jumat nongkrong kreatif. Apakah di rumah Goa bukanya dari setiap hari atau? Senin aja kita tutup. Jumat kita tutup. Oh Jumat, malah Jumat tutup ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu. Buka jam 12, tutup jam 8 sementara. Enak loh. Suasananya keren, minumannya banyak, makanannya. Apa paling jagoan di sini Om? Saya selalu dikomporin mie ayamnya jagoan. Mie ayam ya. Luar biasa. Itu yang bikin wali itu. Mie ayam terenak di dunia. Yes. Jadi bocorannya mie ayam tuh sudah ada di surga. Oh gitu. Lalu jatuh terpercik, menetesnya ke gua sini. Salah satunya. Ya, jadi mie ayamnya dibuat oleh sahabat saya namanya Didot. Dia orang yang mencari di dalam dunianya. Dan mie-nya ini the best lah. Saya belum pernah ngeliat ada orang kecewa ya. Ya. Terus ada ayam bakar Keboy. Motonya Anda lapar kami bakar. Ada lapar kali Pak. Itu dahsyat Pak. Ada kulitnya juga keren lah. Iya. Ya. Kalau orang kan keren pakai dasi. Ini makan ayam bakar kelihatan keren. Gitu. Terus ada kopinya juga. Ini juga salah satu yang bocorannya katanya ada di surga Om kopi. Ini kopinya kopi yang menghargai waktu. Jadi kalau lo minum kopi ini, biasa orang buang-buang waktu atau menemani waktu. Waktu seperti berhenti saat kamu minum kopi ini. Waktu seperti nunggu segala kegiatan kamu. Coba aja. Ada yang pengolahnya itu kakak ipar saya, namanya Ade Hudaya. Jadi kalau belum kenal dia, Anda baru separuhnya berada di Goa. Orangnya kalau lihat dari tubuhnya nggak doyan makan ya. Ya, udah banyak Yang tuh paling banyak. penting sih ini suasananya. Suasananya. Aku pikir ya dengan kerendahan hati karena Allah, ini tempat terbaik yang pernah ada di Tangsel. Ya, saya mengiyakan itu Om. Ya, kenapa pertanyaannya? Ini bukan tempat, bukan rumah terbaik ya, tapi lokasinya terbaik. Ya. Ada jalan yang terbaik buat jalan kaki, buat sepeda. Di mana kamu tidak kepanasan, tidak kehujanan, karena dibuatkan oleh pembangunan Jaya itu tempat yang indah sekali. Ada kali, ada jurang, ada hutan, ada pintu tol, ada rel kereta, ada stasiunnya, ada mall terbesar di sini. Lengkap. Lalu ada UPJ dan ada jalan besar. Jadi kayaknya apa yang kurang ya? Iya. Musolahnya, nah ini penting. Masalahnya. Saya nggak mau juga orang berleha-leha di sini, lupa waktu, meninggalkan sholat. Maka begitu masuk, tempatnya wudhu itu. Ya. Gak lama lagi sholatnya juga tempat musolanya besar. Jadi kita bisa sholat sama-sama. Ya. Nanti kita jamaah ya. Kalian mesti hadir lah, ya. Minimal tahu Goa itu. Senin sampai Minggu kecuali Jumat. Ya. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam sementara ini. Sebentar. Biasa sampai jam 10. Karena PPKM. Kemarin PPKM darurat sempat tutup juga ya? Iya, itu kita bingung untuk berdagangnya. Iya. Jujur aja kita bingung. Karena lagi laris-larisnya tutup lagi, membangun lagi, ya kan? Luar biasa itu, luar biasa. Ternyata dagang itu beda sama artis ya. Kita butuh istiqomah ini. Butuh istiqomah, luar biasa. Ternyata
Benar, istiqomah itu jauh lebih mulia daripada ribuan karomah. Istiqomah lebih mulia daripada ribuan karomah. Apalagi Kak Roma. Iya. Anaknya siapa namanya? Rido. Ridho Roma. Rido Roma. Kenapa kita ngomongin Ridho Roma coba? Om, mungkin ada yang baru lulus kuliah di saat pandemi, ada yang baru lulus sekolah, terus belum punya pekerjaan, bahkan banyak yang dipecat, yang punya usaha bangkrut segala macam. Mereka bingung mau memulainya dengan mencari apa seharusnya yang di saat pandemi ini mereka. Iya, saat usaha lo harus punya modal, tapi modal itu bukan sesuatu yang utama sih. Ya. Modal itu kan bukan hanya uang saja, tapi keahlian, ya, kebisaan, skill. Dan kalau kamu nggak punya modal, ingat, uletlah. Cari orang-orang yang jago masak, cari-cari meracik kopi kan gitu ya. Nggak punya duit ya pinjem duit, tapi harus diganti. Ya. Jangan cari yang ada bunganya lagi. Ya. Cari dengan sahabat-sahabat yang ingin bekerja sama. Artinya kerja bareng lah, kolaborasi. Kalau ini pun tidak ada dalam benak kamu sebuah semangat, masih ada satu lagi, jujur. Jujur ini apa yang kamu miliki? Ya. Jangan bohong, terus punya bakat apa, ya lakukan dengan bakat kamu itu. Ya. Jadi, yang baru lulus dari sekolah, bukan hari gini kamu mencari pekerjaan dan bekerja pada orang sebenarnya. Dan anak muda yang bisa bertahan hidup di Indonesia adalah orang yang banyak kebisaannya, multi talenta. Ya, dia bisa kameramen, juga bisa lighting, ya. Bisa audioman juga, dan dia bisa juga membuat narasi. Ya, jadi lengkap gitu. Ya. Bahkan dia bisa juga menderek gitu. Bahkan dia juga adalah bintangnya kan gitu. Dan jago acting pula, ya. Lengkap lah. Lengkap, ya, kalau bisa melukis, ya bisa dengan krayon, bisa dengan cat minyak, cat air, ya. Ada yang kopi juga. Ya apa saja. Jadi memang ngarang lagu, menyanyikannya, main musiknya, terus ya memprodusnya. Ya. Sekarang tuh begitu di Indonesia itu. Ya, sekarang udah lebih mudah lah ya. Bukan kita harus bekerja dengan serakah, bukan. Ya. Suatu saat kamu akan mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih profesional lah. Ya. Tadinya nagih sendiri ya ada tukang tagih lah gitu ya. Tadinya harus ngomong ya ada apa namanya tuh tim promosinya gitu ya. Ya karena udah bergeser sih. Kalau dulu kan mungkin 90 80 cita-cita kamu apa? Pilot. Cita-cita kamu apa? ABRI atau tentara. Sekarang cita-citanya YouTuber. Karena sekarang ini anak-anak megang gadget ya. Dan semuanya sudah bermigrasi ke dunia maya. Orang-orang yang tidak mengenal kode-kode digital akan mati di perjalanannya. Tapi yang paling penting, kamu juga harus menjadi kekasih Allah. Ya, karena kekasih Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan sampai kamu menjadi YouTuber terus lupa ibadah kan gitu. Siapa? Kita harus ada pesan-pesan moralnya dan pesan-pesan keilahiannya ini. Kalau nggak ada tanggung jawab juga, kita buang-buang waktu orang menonton YouTube kita ya. Betul. Sangat menginspirasi Pak. Kalau olahraga gimana masih? Ya agak jarang udah. Makanya badanku ini mekar. Ya doakanlah. Karena olahraga itu bagian daripada menyempurnakan kehidupan. Ya. Hidup itu harus seimbang. Ya, seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam gerak itu akan melahirkan kewajaran. Ya, jadi kalau kamu hidup hanya olahraga saja tapi nggak ke majelis, atau ke majelis aja tapi nggak olahraga, ya pasti ada yang hilang lah. Ada ustadz yang kakinya masih muda, susah dilangkahkan kaki karena terlalu banyak mungkin duduk di majelis ya. Dan olahraga itu membakar energi. Energi harus bersirkulasi dalam tubuh menjadi fantasi, menjadi kreasi. Kalau nggak ada pergaulan bebas dan ada narkoba, bahkan ada yang namanya racun lebih daripada narkoba, main game. Jadi olahraga itu ya seperti Rasulullah katakan, berkudalah, memanah, dan berenang itu adalah pilihan yang kau bisa pilih di antara banyak pilihan. Para fans bola di Indonesia lah, kalau kemarin mungkin banyak lah konflik segala macam. Sekarang alhamdulillah udah better, udah lebih baik.
Ada pesan khusus nggak buat mereka-mereka yang mungkin masih punya dendam, masih punya konflik? Ya, sepak bola itu apa sih? Sepak bola itu kan ciptaan Allah yang dititipkan kepada FIFA. Masalah kehidupan, Quran yang mengatur. Kita pernah mengulas ini ya. Sekarang gue tanya sama lo nih, Dam. Ya. Pemain bola, satu tim tuh berapa orang? 11. Nama Allah yang ke-11 apa? Browsing. Al-Khaliq. 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 Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir, Al-Khaliq. Yang Maha Pencipta. Jadi pemain bola harus ngerti itu. Setiap yang nendang bola harus menciptakan peluang yang berujung menciptakan gol. Kalau dia main karena Allah, pasti kita menangan mainnya. Ya. Gak mungkin kalah lah. Allah Maha menangkan. Ya. 11 ya. Ya kan? Nah. Dua tim berapa? 22. Islam berdiri 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini bukan cocokmologi ya. Iya. Tapi itu nama Allah ya Covid. Artinya yang maha merendahkan hati. Jadi kalau lu udah jadi bintang, tolong rendah. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Jangan baru menang di kandang, lawan di tandang kalah kita kan. Baru menang udah masuk infotainment. Nggak penting itu. Olahragawan tuh nggak penting begitu. Banyak iklan. Oh, banyak iklan terus. Ya aku tahu sih momennya olahragawan tuh paling 10 tahun. Ya. Tapi kamu harus pinter-pinter lah. Ya, pinter-pinter mengatur. Kan orang yang membutuhkan dirimu itu kan. Jadi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Allah. Ya. Satu babak berapa menit? 45. Apa nama Allah ke 45? Aduh, makin panjang nih. Al-Wasi yang maha luas. Tidak ada siaran seperti Piala Dunia, Piala Eropa yang ditonton begitu banyak orang. Seluas dunia ya. Iklannya paling mahal itu. Dibeli belum tentu TV untung. Dia hanya dibeli untuk sebuah image. Orang banyak nonton ke TV-nya, dijual lah program-program sinetronnya, ya kan? Dan lain-lain. Kalau dua tim berarti, kalau dua kali dua, 45? 90. Yamani yang maha menyudahkan. Kalau bisa, sudah asar, baru main bola. Sudahi sebelum maghrib, ya kan ya? Dan sudahi hanya 2 kali 45 menit saja. Iya. Jangan sampai 2 hari 2 malam main bola. Ya. Oke, nomor yang paling dicari nomor berapa? 7, 10. Ayo nomor berapa? 7 kan karena ada Ronaldo. 10 ya. Siapa yang pakai nomor 10? Maradona. Lalu 7. Ronaldo 4. Oh, Messi. Ronaldo, Messi. Apalagi? Subasa. Subasa. BP ya 10 ya? Ya artinya BP 20. Artinya 10 itu Al-Mutakabir. Kalau kamu tidak ada kemegahan dalam bermain, jangan pakai nomor 10. Iya. Dilirik kamu sama kapten sama back ya. Diajar kamu ya kan. Jadi jangan so-soan. Sekarang gue mau tanya terakhir. Iya. Lari ke kanan, lari ke kiri, umpan jauh, mundur lagi ke belakang, gocek-gocek, tujuannya kemana? Ke gawang. Gawang. Gawang dijaga sama siapa? Kiper. Kiper nomor berapa? 1. Tujuan kita main bola itu ke ilahi. Ya. Ilahi ta'ala. Udah. Kalau kita ngomong karena Allah, lu kenapa lu jadi berantem? Gue udah pernah ya main bola sama tim nasional di Presma Manado. Hampir 3 jam perjalanan kali ya. Gue lupa lah. Sampai gue pernah kepetir di atas tuh. Dedar! Pada bengong semuanya. Dan tibalah gue di sana dan main. Ternyata main mereka cepet-cepet. Lo tahu ketika nama gue dipanggil, karena waktu itu gue lagi kesohor banget. Iya. Dik doang lebih terkenal dari nama yang lain. Wow. Tapi di lapangannya, saudara-saudara apa yang terjadi? 43 menit saya tidak megang bola. Aduh, malunya ya Allah ya Karim. Kayaknya saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-sekali kamu main mengatasnamakan Indonesia, merah putih dan burung Garuda. Jangan. Kalau. Ya. Tapi atas nama Allah dulu. Karena kalau kamu menang atas nama Allah yang maha memenangkan, itu udah pasti bendera merah putih kita berkibar di langit yang biru, dan burung Garuda akan terbang di cakrawala. Udah pasti. Jadi jangan Garuda di dadaku, jangan dulu. Ilahi di kolbuku, misalkan gitu ya. Ilahi di dadaku ya. Nabiku
Di dalam jiwaku, baru bait keduanya itu nyanyiin mah. Beneran, Iya. beneran ya. Iya. Nggak ada yang salah dengan itu, tambahin. Iya. Lebih naik kelas ya. Saya cinta lah pada Indonesia ini. Nggak ada pertandingan yang nggak saya tonton. Saya dari bola ini masa nggak bersyukur 5 Panasonic Award. Pembawa acara olahraga terfavorit Panasonic Award. Pergi keliling dunia karena ini ya. Setelah saya melihat bahwa bola ini harus kita cintai, saya menemukan selaknya di situ. Ternyata semuanya berujung keilahian. Karena nomor 1 tadi ya, ke kiper tadi. Banyak sekali daging yang kita dapat anak muda kreatif Tangsel. Sebelum kita akhiri, kami mau minta saran dan motivasi buat RKT dulu Om. Setelah itu mungkin buat anak muda kreatif Tangsel. Buat apa? Buat Kreatif. RKT, buat tim kita sendiri. Ya, gimana ya teman-teman semua. Kita nih hebat bukan karena kita hebat. Tidak ada orang hebat sebenarnya di dunia ini. Atau dengan kata lain, semua orang hebat. Tapi yang hebat itu karena latihan. Jadi tidak ada orang hebat kecuali dia emang rajin latihan. Jadi jadilah orang yang berbeda dari yang sudah berbeda, yang pernah lahir berbeda. Jangan sok mengatakan gue beda, orang juga beda. Ya. Lalu perbedaanmu apa? Nah, maka belajarlah memiliki jati diri, fashion. Fashion itu atau artinya apa? Lifestyle, fashion, Fashion itu abad ke-6 sudah diartikan derita. derita ya. Derita. Jadi lo nyanyi ditimpukin, olah lagi, nyanyi lagi, alhamdulillah nggak ditimpukin. Lama-lama latihan lagi, mulai ditepokin. Lama-lama orang menoleh dan duduk. Lama-lama lo latih lagi, orang ngasih nasi besek. Lama-lama orang ngasih amplop. Lama-lama lo dikontrak. Lama-lama lo menjadi orang yang profesional. Jadi keberhasilan itu adalah suatu derita, kesalahan yang lo asah terus. Selamat datang di penderitaan. Nah, makanya gue bilang, moto gue kan, selamat datang penderitaan. Penutup, baik kreatif Tangsel dan teman-teman yang nonton acara ini, kita kan wajib menemukan jati diri kita. Nah, pertanyaannya kenapa jati diri? Karena dimulai dari diri sendiri. Om. Lah, kenapa ada pohon jatinya di situ? Oh iya. Pohon jati baiknya ditanam kapan? Pada saat kapan? Bantu dong yang lain. Kapan? Pohon jati ditanam bagusnya kapan? Musim hujan? Malam. Malam, musim hujan. Bukan. 40 tahun yang lalu. Oke. Jadi leluhur kita menanam pohon jati bukan untuk dirinya. Iya. Jelas ya? Iya. Betapa luhur dia ya. Dan pohon jati itu pohon yang paling siap menderita di antara pohon-pohon yang lain. Jadi kalau musim kemarau berkepanjangan, untuk bertahan dia merontokkan seluruh daun-daunnya. Saat musim kemarau berkepanjangan, musim penghujan, banjir misalkan, dia tetap bertahan, men. Jadi kalau dibelah pohon jati itu ada gambaran penderitaannya. Dan seratnya bagus banget. Jadi penderitaan itu menguatkan diri kamu. Jadi teman-teman jangan menghindar dari penderitaan, ya. Penderitaan itu sekali lagi yang awal keulang. Kapankah seorang hamba merayakan hari rayanya di hadapan Tuhannya saat penderitaan itu datang padamu? Katakan, selamat datang penderitaan. Terima kasih banyak Om waktunya, terima kasih Apa yang motivasinya. makasih. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.